Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, rapikan tempat duduknya dan mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai ke pelajaran selanjutnya, di sampingnya apakah ada teman-temannya yang nggak masuk hari ini? Oke, ada ya. Semuanya masuk hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang tradisi Islam di Nusantara. Nah, buka bukunya halaman 37. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adapun untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian tradisi Islam Nusantara. Yang kedua, menyebutkan seni Islam yang berkembang di Nusantara. Yang ketiga, menyebutkan tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara. Nah, oke. Untuk pengertian tradisi Islam Nusantara itu apa sih? Nah, tradisi itu merupakan adat atau kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian adapun adat istiadat itu adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Nah, adat istiadat ini lahir dari manusia dan coraknya ditentukan oleh latar belakang kehidupan. Nah, apa sih tradisi Islam itu? Tradisi Islam Nusantara itu adalah akulturasi antara ajaran Islam dan adat istiadat kesukuan di Nusantara. Nah, para ulama ini memasukkan ajaran Islam dalam wadah-wadah tersebut dengan harapan masyarakat tidak kehilangan adat yang sudah ada sebelumnya, sekaligus dapat menerima ajaran Islam dengan baik. Nah, demikianlah tradisi Islam yang ada di Nusantara bukan merupakan ajaran Islam yang harus diamalkan, tetapi sebagai metode dakwah pada masa itu. Nah, kemudian apa sih seni Islam yang berkembang di Nusantara? Nah, di dalam buku sudah jelaskan bahwa berkembangnya seni budaya dalam Islam didasarkan oleh adanya fatwa ulama yang menyatakan bahwa seni itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Nah, sebuah karya seni boleh dipertunjukkan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melanggar aturan moral dan agama. Yang kedua, dimaksudkan untuk tujuan kebaikan dan disajikan secara baik. Yang ketiga, tidak mendorong orang untuk melalaikan perintah-perintah agama. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kita masuk ke seni budaya Nusantara. Di antaranya yaitu ada wayang, ada hadroh. Tahu kan hadroh? Nah, ada qasidah, ada kaligrafi, ada arsitektur masjid, ada tulis Arab pegon atau tulisan Arab Melayu, ada kalender Jawa, ada tari zapin, tari saman, dan tari sedati. Nah, itu merupakan rangkaian dakwah yang dilakukan pada masa lalu. Kalian udah pernah lihat wayang belum? Ada yang udah pernah, ada yang belum ya. Nah, kemudian tradisi atau budaya Islam yang berkembang di
Nusantara. Nah, tradisi Islam yang berkembang di Jawa Tengah itu adalah sekaten. Nah, sekaten ini disebut dengan Maulid Nabi SAW. Kalau kita di sini kan Maulid Nabi. Nah, yang diadakan di Jogja dan Surakarta. Kata sekaten itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syahadatain. Tahu syahadatain? Nah, syahadatain itu 2 kalimat syahadat. Nah, syahadatain merupakan wujud pengakuan keislaman seseorang. Nah, sekaten ini mulai diperkenalkan oleh Raden Patah di Demak pada abad sekaten ini mulai diperkenalkan oleh Raden Patah di Demak. Nah, kemudian ada sadranan. Nah, sadranan ini masih di Jogja ya, masih di Jawa Tengah maksudnya tuh. Nah, sadranan ini merupakan salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa atau nyadran, yaitu tradisi unik ziarah dan mendoakan arwah leluhurnya yang sudah meninggal. Jadi sadranan ini berasal dari zaman Hindu-Buddha, di mana diadakannya upacara 1000 hari wafatnya seseorang, disebut nyadran yang berasal dari kata crada. Nah, yang kedua, tradisi Islam di Jawa Barat atau Sunda. Nah, masyarakat Sunda ini sebagian besar memang menganut agama Islam, namun banyak adat yang bukan murni dari Islam masih berlaku, antara lain adat terhadap kelahiran anak hingga menjelang dewasa. Nah, di Sunda ini apabila ada bayi yang lahir laki-laki, ia akan segera diazankan di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri. Adapun untuk bayi perempuan, ia cukup diiqomahkan dengan harapan bayi yang baru lahir sudah mendengar kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kelak nanti anak-anak ini bisa menjadi anak yang soleh, soleha, pintar, bijaksana, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Disimak bukunya, disimak juga apa yang ibu ucapkan. Nah, yang ketiga itu ada tradisi Islam di Aceh. Nah, di masyarakat Aceh antara agama dan budaya memang udah nyatu gitu, dan udah nggak bisa dipisahin. Nah, hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan Aceh, adat ngon hukum hanjet cire lage zat ngon sifat. Mohon maaf ya jika pengucapannya salah, soalnya kan ibu bukan orang Aceh. Nah, jadi artinya itu adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya. Nah, adapun beberapa adat istiadat yang berkembang di Aceh, yang pertama seperti upacara perkawinan, upacara peteron tanah. Nah, peteron tanah ini misalkan ada bayi yang berumur 7 hari atau 2 tahun, itu dia memotong kerbau atau lembu. Nah, kemudian ada tradisi makan minum. Nah, jadi tradisi ini itu misalkan masyarakat Aceh makan itu beda dengan yang masyarakat lain di Indonesia, itu ada di lauk pauknya. Kalau misalkan di Aceh itu sangat spesifik ya, cita rasanya kuat. Nah, terutama lauk pauknya itu terutama ikan sama daging. Nah, kemudian tradisi yang keempat yaitu ada tradisi Islam di Bugis. Nah, tradisi Islam di Bugis ini yang pertama yaitu membaca kitab Al-Barzanji. Nah, kitab Al-Barzanji, di sini juga ada kan di tempat kita itu Al-Barzanji kalau misalkan ada bayi baru lahir. Nah, tapi di Bugis ini
emang itu udah tradisi masyarakat sana. Nah, iya sama juga untuk pada dilaksanakan pada acara lahir, nikah gitu. Sama kayak kita di sini juga kan. Nah, yang kedua itu ada tari pergaulan. Nah, di Bugis ini ada jenis tarian adat yang disebut dengan tari pergaulan. Nah, kemudian ada tradisi Islam di Bali, yaitu namanya ngerah. Kalian bisa baca ya di buku itu ngerah itu apa. Yang kemudian ada megibung. Nah, yang ketiga megibung ini buka puasa, makan bersama dalam satu nampan. Nah, yang ketiga yaitu ngejot, tradisi memberi makanan kepada tetangga sebagai rasa terima kasih. Nah, mungkin cukup itu materi hari ini. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Mumpung waktunya masih ada. Oke, tidak ada ya. Kalian bisa baca materi yang sudah disampaikan itu di buku, dan jangan lupa kerjakan latihannya halaman 46 dan dikumpulkan minggu depan. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat diterima dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.